فاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بلغ مقاصدنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Khususnya almarhum Bapak Haji Jaidin bin Muhammad, kemudian juga almarhumah Ibu Haji Muniyah binti Haji Adnan, dan juga almarhum Bapak Rahmat Hasbullah bin Pangeran Wijaya Kusuma. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah secara umum untuk semua orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan secara khusus untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan pembacaan Fatihah ini menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah terima segala amal ibadah beliau, Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah berkahi umur kita, sehingga semakin bertambah umur kita setiap harinya, semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa pada minggu yang lalu dengan izin Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersama-sama sudah menyelesaikan tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah juz yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seperti yang biasa kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk sukacita kita bahwa kita diberi hidayah istiqamah hadir di majlis tafsir, hadir di majlis Al-Quranul Karim. Setiap 100 ayat kita selesaikan, kita tasyakuran. Dan kemudian setiap lengkap 1 juz, kita juga tasyakuran. Alhamdulillah, sebagai bentuk sukacita kita dengan tahapan-tahapan yang 1 bulan 4 kali kita jalani, ayat demi ayat kita jalani. Alhamdulillah, membersamai usia kita yang semakin bertambah. Setiap ayat yang kita tafsirkan mudah-mudahan menjadi pendamping setiap usia yang Allah tambahkan, sehingga mudah-mudahan umur kita berkah. Semakin tambah umur kita semakin sadar, semakin tambah umur kita semakin kuat dan kencang taubatnya. Semakin bertambah umur kita, semakin pingin kita menambah ilmu agama kita, dan semakin pingin langkah kita ini berikutnya kemana, bukan dibimbing oleh keinginan dan hawa nafsu kita, tetapi dibimbing melalui Al-Quranul Karim. Insyaallah. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada juz yang kedua, maka insya Allah setelah taklim kita pada kesempatan kali ini kita akan tasyakur, ya, yaitu kita serahkan ke pengurus masjid deh, seperti apa bentuknya, ya, kita terima, dan nanti kita akan baca doa. Mudah-mudahan Allah meridai keistiqomahan kita hadir di majlis tafsir ini, dan mudah-mudahan saya berharap bukan hanya ingin, tapi kalau sekarang sudah mulai butuh, sudah mulai nikmat hadir di majlis tafsir, ya, sehingga langkah kita semakin ringan nanti ke depannya. Sebelum kita lanjutkan tafsir yang juz kedua ini, supaya tidak lupa, saya ingin kembali mengulang apa yang digambarkan Allah pada juz yang pertama. Lalu kemudian saya akan juga gambarkan sedikit
Apa keterkaitan antara juz pertama dengan juz yang kedua? Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan mengikuti khulasah atau ringkasan dari juz yang pertama ini, kita bisa dapat satu peta kehidupan kita yang merubah cara hidup kita, memandang kehidupan kita, sekaligus mengingatkan kita tentang awal asal usul dan akhir kita kelak, mengingatkan kepada kita di mana kita harus menentukan posisi, di mana kita harus berpihak. Karena manusia kalau nggak berpihak hancur. Kira-kira betul nggak? Kalau nggak berpihak nggak nikah, betul nggak? Saya netral aja sama semua perempuan. Kira-kira nikah nggak, Pak? Yang nggak nikah, kan begitu. Yang perempuan juga begitu. Saya netral aja lah, sama semua laki-laki sama aja. Nggak nikah-nikah tuh perempuan. Rusak dunia ini, ya. Bapak-bapak bisa punya keturunan, bisa punya anak cucu karena berpihak. Nah, kita juga hidup harus berpihak. Berpihaknya kepada kebenaran, bukan kepada pembenaran. Jadi berpihak itu tidak negatif, tapi berpihak itu justru positif ketika keberpihakan kita kepada kebenaran. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat dan kita baca peta kehidupan kita yang Allah tuangkan dalam juz pertama surah Al-Baqarah, yang diawali dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, banyak penafsiran para ulama tentang al-huruful muqatta'ah. Ini namanya huruful muqatta'ah kalau di dalam tafsir disebutnya. Alif lam mim, apa lagi? Yasin, apa lagi? Alif lam mim ra, kan gitu ya? Kaf ha ya ain sad qaf nun, banyak ya? Ini namanya al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang dipotong-potong. Dari sekian banyak tafsir, saya lebih cenderung memilih tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, yang mengatakan bahwa untuk arti Allah yang tahu, manusia nggak ada yang tahu. Apa maksudnya alif lam mim itu? Tetapi untuk hikmahnya, alif lam mim, yasin, toha dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari pembuktian bahwa Al-Quran ini mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya paling indah, tata bahasanya paling tinggi, nilai sastranya di kalangan masyarakat Arab yang pandai berpuisi tidak terkalahkan. Semua mengakui kehebatan Al-Quran dari sisi gramatikal dan dari sisi sastranya. Nah, sekarang siapa yang menyampaikan? Ternyata yang menyampaikannya An-Nabiyil Ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Kenapa dipilih nabi yang ummi sebagai pembuktian bahwa Quran mukjizat? Kalau nabi pinter baca, pinter tulis, orang yang gak suka bisa bicara bahwa nabi ini belajar kemana-mana, baca sejarah, baca kitab-kitab suci yang lain, baca buku-buku, dia tulis sendiri Al-Quran. Kan begitu? Tapi ini gak mungkin karena Rasulullah buta huruf, nggak mungkin baca kitab-kitab lain, nggak mungkin. Dari mana? Kan begitu. Kok bisa tahu tentang hal-hal yang gaib, tentang cerita Zakaria,
tentang dialog keluarga Imran yang orang lain nggak tahu, tentang apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf dan para wanita yang diundang oleh Zulaikha. Ya, dari mana Nabi tahu? Kan begitu. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Justru disinilah buta hurufnya Rasulullah bukan kekurangan Rasulullah, tapi justru kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Lalu bagaimana pembuktian mukjizatnya? Bapak-bapak pasti sepakat dengan saya, yang namanya orang Indonesia pasti bisa ngomong bahasa Indonesia. Kan tergantung emaknya ya. Kalau ibunya orang Indonesia, bicara Indonesia. Ibunya orang Inggris, dari kecil udah pinter bahasa Inggris Pak, nggak perlu kursus. Ya, kan begitu. Nah ini kita kursus tahunan nggak bisa-bisa. Tapi anak kecil di Inggris, ya, Masya Allah, lancar ngomongnya Pak, karena ibunya orang Inggris. Ibunya orang Inggris. Nah, kalau sudah sepakat kita bisa bicara, sekarang pertanyaan saya, orang yang bisa bicara seperti kita bahasa Indonesia, apakah semuanya bisa menulis dan membaca? Hah? Tidak. Ada yang buta huruf, kan begitu? Berarti beda antara bisa bicara suatu bahasa dengan bisa baca dan bisa menulis. Sekarang coba kita balik ke surah Al-Baqarah ini, Yasin juga, Toha juga, dan lain sebagainya. Alif Lam Mim. Ini membaca apa mengeja? Hah? Membaca apa mengeja? Mengeja. Kalau dalam bahasa Arab ini disebutnya tahaji. Tahaji itu mengeja, bukan membaca. Kalau dibaca alama, kan gitu ya, atau alima, kan gitu. Tapi ini kok alif lam mim, mengeja kan? Nah, kemampuan mengeja itu dimiliki oleh orang buta huruf apa oleh orang bisa baca? Mengeja. Orang buta huruf bisa ngeja? Kenal huruf nggak dia? Nggak kenal kan? Mana kenal? Kalau buta huruf bisa ngeja berarti bukan buta huruf itu. Buta huruf buta eja namanya. Buta ijo apa? Ya, jadi orang buta huruf pasti dia nggak bisa ngeja karena dia nggak kenal huruf dan nggak bisa baca. Jadi hanya orang yang bisa baca yang mampu mengeja. Lalu pertanyaannya, Rasulullah buta huruf, dibuktikan dalam sejarah Rasulullah buta huruf. Lalu siapa yang bikin Rasulullah bisa mengeja? Siapa gurunya? Nggak ada. Rasulullah belajar ke siapa? Nggak tahu. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkesimpulan bahwa hikmah dari al-huruful muqatta'ah di awal-awal beberapa surah itu adalah bukti bahwa Al-Quran ini mukjizat. Tidak mungkin ditulis oleh seorang yang buta huruf. Sampai sini jelas kira-kira Pak? Ya. Itu alasannya kenapa diawali dengan alif lam mim begitu. Lalu kemudian ayat berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini sebetulnya pikiran pokok dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini mengajak kepada kita bahwa hidup kita ini kalau mau tenang, mau selamat, mau bahagia dunia akhirat, Allah sudah kasih buku petunjuknya begitu. Allah sudah kasih buku petunjuknya. Apa itu? Al-Quran. Kemudian dengan jaminan Allah, la raiba fih, tidak ada keraguan. Maksudnya nggak ada keraguan apa Pak? Kalau ada cerita di Al-Quran pasti benar. Kalau ada sejarah di Al-Quran pasti benar. Kalau ada gambaran tentang sifat-sifat orang bertakwa, orang kafir, orang munafik, pasti sesuai dengan realitanya.
Kalau membicarakan masa depan, pasti kelak akan terjadi. Kalau bicara tentang hukum, pastilah hukum itu adalah hukum yang terbaik untuk kehidupan manusia. Pokoknya dalam Quran kata Allah nggak ada keraguan, begitu. Nah, ini intinya. Coba lihat orang-orang yang hidupnya itu kelewat ini nih. Merasa hidup saya ini cukup dengan bekal sarjana saya, bekal pengalaman saya yang sudah 65 tahun dan lain sebagainya, sudah cukuplah. Itu mentoknya cuma di dunia, Pak. Mentok cuma di dunia. Keuangan dia beres, rumah dia bisa beli, mobil dia bisa beli. Begitu mati dibawa enggak? Begitu sakaratul maut, transisi antara dunia dengan akhirat, masuk ke alam barzakh, udah nggak bisa, dia udah angkat tangan, udah nggak ada petunjuk lagi di situ, berhenti di situ. Allah, kesian orang hidup begini, Pak. Ya, bahagia di dunia, tapi di alam barzakhnya kebingungan, sengsara, menyesal. Makanya Allah di dalam surah Al-Baqarah ini, Al-Quran satu-satunya petunjuk kebenaran. Itu nomor satu. Jadi hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran, para santri dan musyrif pesantren tahfiz Madinah Quran, ini yang harus betul-betul kita yakini. Sekarang kita wajib merubah. Ketika melihat Quran itu kita wajib berubah. Dulu mungkin Quran ini tempat saya nyari pahala dengan baca. Betul nggak dapat pahala, Pak? Dapat. Bikulli harfin asyrah hasanat. Satu huruf Quran dibaca dapat 10 pahala. Masya Allah. Dapat 10 pahalanya satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim dapat berapa pahala, Pak? Nah, gitu. Bukan satu, dapat 30 alif lam mim tuh. Kurang berapa detik dapat 30. Ini keistimewaan Al-Quran. Berubah pikiran kita, bukan hanya ini Quran saya punya di rumah biar ibadah, biar saya bisa baca, biar dapat pahala, selesai. Masalah maknanya apa, kandungannya apa, kita nggak tahu. Itu belum selesai dengan Al-Quran. Al-Quran itu baru mukjizat kalau seseorang menyelami maknanya, kemudian memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mukjizat baru. Buktinya apa? Sayyidina Umar yang dulunya, mohon maaf, dulunya nih Sayyidina Umar ya, dulunya itu biangnya preman begitu. Biangnya preman. Hadirin tahu Sayyidina Umar kan? Bagaimana temperamennya? Ya, nggak ada basa-basi. Udah masuk Islam aja, kalau ada yang macam-macam sama Nabi, nggak mau banyak ngomong. Ya, langsung gimana kira-kira? Tapi hebatnya Sayyidina Umar tuh nggak sendiri. Beliau tanya Rasulullah, ya, ada orang macam-macam sama Nabi, sambil megang pedang udah dikeluarin, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu, biarkan aku penggal lehernya, sambil ngeluarin pedang, bukan basa-basi, ya, sambil ngeluarin pedang nih. Kata Nabi, jangan, masuk lagi. Tuh, ya, tuh hebatnya Sayyidina Umar tuh. Biar emosinya, temperamennya begitu tegas ya, tapi kalau sama gurunya Rasulullah masuk lagi. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Umar kalau ngelurusin shaf lain sendiri, Pak, caranya. Sebelum mulai jadi imam, Sayyidina Umar balik menghadap kepada jamaah. Sunnah Rasulullah, imam itu kalau jamaah lihat jamaahnya dulu, jangan langsung imam main puter badan aja Allahu Akbar, itu nggak ada sunnahnya tuh. Ya, nggak ada sunnahnya. Lihat dulu jamaahnya, udah lurus belum, udah rapat belum, kan begitu. Kalau Sayyidina Umar, kalau belum lurus, belum mulai sholatnya. Ngelurusinnya pakai apa, Pak? Pakai pedang. Keluarin pedang dari ujung sono, jalan seret, semua barisannya. Yang perut-perutnya rada maju, ya berarti harus apa tuh?
badannya lurus, perutnya offset. Nah, terpaksa ada nahan napas sedikit daripada bocor perutnya kan, ya. Itu Sayyidina Umar tuh. Nah, udah lurus baru. Nah ini, jadi Sayyidina Umar yang kayak begitu, ngedengar surat Thaha, ma anzalna ilaika hadzal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, masuk Islam langsung. Coba, kenapa coba? Hati yang keras bisa berubah menjadi seorang mukmin berhati lembut, bahkan khalifah yang paling lembut Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mukjizat Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau mau ngerasain mukjizat Al-Qur'an, jangan cuman baca, pahami maknanya. Kasih ke anak-anak dari kecil, buktiin mukjizat Al-Qur'an. Biarin anak cucu kita itu ngafal Quran, mereka udah hafal Quran, buktiin mukjizat Al-Qur'an. Beda pasti. Yang kita khawatirkan anak kita nggak tahu surat Az-Zariyat. Az-Zariyat emang ada di Quran? Ya Allah. Sarjananya S1, udah S2, nggak kenal surat An-Najm. Ya. Nggak kenal surat Al-Mumtahanah. Emang ada Al-Mumtahanah? Wah, kapan terakhir ketemu Quran? Kapan terakhir ketemu? Wah, itu pertanyaan berat itu, Pak. Bapak-bapak, kapan terakhir ketemu Quran? Kapan, Pak? Hah? Barusan ya? Dan kita sedang ketemu sekarang. Kan sedang membahas tafsir. Alhamdulillah. Jadi itu awalnya. Juz 1 itu menegaskan Quran itu pegang jadi prinsip hidup kita. Bukan cuman bacaan, tapi juga prinsip yang harus kita pegang. Kemudian sikap terhadap Quran ini, ya, nggak semua orang sama, gitu. Kata Allah, Quran ini udah bener 100% dari Allah, dijamin oleh Allah. Tapi nggak semua manusia sama. Muncullah 3 kelompok. Yang pertama muttaqin, orang-orang bertakwa. Yang kedua kafirin, orang-orang kafir. Yang ketiga munafiqin, orang-orang munafik. Orang muttaqin percaya 100%. Orang kafir tidak percaya 100%. Orang munafik remeng-remeng. Quran dipakai buat kepentingan, tuh orang munafik. Ya, dipakainya kalau ada kepentingan doang. Rumahnya ada jin, baru bacain Quran. Emang Quran buat jin? Quran buat siapa? Buat jin dan manusia. Baca Quran kalau udah mati. Emang Quran buat orang mati? Buat orang mati iya. Yang penting lagi buat orang yang masih, biar matinya enak. Hidup enak, matinya husnul khotimah. Jadi ada 3 tuh, ya. Dan di dalam surah Al-Baqarah disebutkan muttaqin cirinya 5, kafir cirinya 2, munafik disebutkan kalau di Al-Baqarah juz pertama itu 12 ciri. Kalau kita rangkum dalam surah Al-Quran semuanya, lebih dari 70 ciri-ciri orang munafik. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kalau orang muttaqin, orang beriman, gampang kan? Ngebedainnya gampang. Betul nggak, Pak? Nah, orang kafir juga bedainnya gampang, betul kan? Yang susah bedainnya gimana? Munafik. Makanya ciri-cirinya paling banyak. Karena susah dibedainnya. Kalau gampang dibedain mah cuman 2 beres, 5 kelar. Ini karena susah. Kadang kanan, kadang kiri. Gimana angin? Akhirnya kata Allah, tuh ciri-cirinya tuh ada 12. Ya, ada 12. Nah, kemudian setelah ada 3 kelompok ini, Allah menjelaskan tentang asal usul bagaimana munculnya 3 golongan ini. Apa benar sejak Allah ciptakan udah ada 3 golongan ini? Udah ada orang bertakwa, udah ada orang kafir, udah ada orang munafik. Allah ceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Tuh, ini mudah-mudahan bisa difahami, Pak. Jadi kehidupan kita itu balik lagi ke asal usulnya. Ternyata di dalam cerita Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah, ternyata
nenek moyang kita itu orang soleh. Siapa? Nabi. Coba, nenek moyangnya, bapak moyangnya manusia itu adalah seorang nabi. Dan di alam semesta pada waktu itu belum ada kafir, belum ada munafik. Cuman ada satu golongan orang yang bertakwa, Nabi Adam. Golongan makhluk yang bertakwa, malaikat dan jin. Belum ada yang kafir, kan begitu. Jadi asal muasal alam semesta ini adalah dipenuhi dengan takwa, dengan tunduk kepada Allah. Manusia, nenek moyang, bapak moyangnya itu orang beriman, orang soleh. Apa yang Allah perintahkan Allah kerjakan. Nah, kalau kita tahu asal usul seperti ini, seperti yang diceritakan dalam Quran, berarti kalau ada orang yang nentang perintah Allah, itu sesuai dengan nenek moyang kita apa sudah menyimpang? Mau nggak kita jadi orang menyimpang? Mau nggak? Makanya jangan menyimpang. Nah, supaya nggak menyimpang, tahu dulu asal usul kita seperti apa. Nabi Adam orang beriman. Kemudian kalau kita lihat lagi pertanyaannya, apa kegiatan pertama Nabi Adam setelah diciptakan? Ngapain Nabi Adam setelah diciptakan? Dibentuk kan? Jadi kalau lihat kitab tafsir, itu Nabi Adam dibuat dari tanah liat. Dibuat tanah liat. Sudah berbentuk, belum ditiup roh, masih mati begitu. Nah, iblis ngelihat. Iblis ngelihat. Wah, ini apaan nih? Nah, gitu. Itu bakal dijadiin manusia. Oh, ciptaan baru. Iya. Dari tanah liat. Iya. Nah, gitu. Iblis ngelihat nih sebelum dia hidup. Wa nafakhna fihi mir ruhina. Kemudian kami tiupkan roh kami kepada manusia. Jadi roh pertama dari Nabi Adam itu langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dia Nabi Adam. Begitu hidup, kegiatan pertamanya apa, Pak? Apa kegiatan pertamanya? Dagang. Dagang bukan? Kerja ke kantor. Hah? Ngapain? Kegiatan pertamanya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dipanggil sama Allah, Adam sini. Kenapa? 'Allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama. Taklim itu kegiatan manusia yang pertama. Makanya kalau ada manusia yang nggak mau taklim, coba lihat, dia nggak bisa diarahin dengan Quran, nggak bisa diarahin dengan hadis, yang ngarahinnya hawa nafsu, yang menurut dia terbaik, padahal barangkali memang baik untuk di dunianya, di akhiratnya belum. Nah, kita kan pengennya baiknya dunia dan akhirat. Jadi kegiatan pertama manusia apa, Pak? Taklim. Makanya yang kerja, yang nggak kerja, taklim dong. Yang masih nganggur, taklim. Yang udah kerja, udah sibuk, taklim. Mahasiswa, taklim. Bapak-bapak yang masih aktif, taklim. Yang udah pensiun, taklim. Anak-anak, taklim. Ibu-ibu, oh, penting itu. Kira-kira bapak-bapak senang nggak kalau istrinya taklim? Masya Allah. Kalau istri taklim tuh, Pak, nggak banyak minta, betul nggak? Nggak banyak. Yang dikasih alhamdulillah. Nah, tapi bapak-bapak jangan lupa, saya pernah bilang ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, bapak-bapak wajib beliin baju istri berapa lama sekali tuh? Ah, banyak yang lupa ini. Berapa? 6 bulan sekali dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i. Bapak-bapak wajib beliin ibu-ibunya baju 6 bulan sekali. Udah pada beliin belum? Hah? Udah beliin belum? Wah, kelewat, udah 8 bulan belum saya beliin. Tuntut double, Bu. Pas lebaran doang dibeliin. Itu juga diingetin lagi. Kalau nggak diingetin pura-pura lupa. Ya, tuh hadirin sekalian. Jadi kalau diatur Quran tuh indah hidup, bener deh. Ya. Kemudian
Kalau kegiatan pertamanya itu taklim, maka bekal pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam apa? Apa bekalnya? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah. Kalau sekarang ilmu agama, begitu. Kalau sekarang ilmu agama. Jadi nenek moyang kita ini kegiatan pertamanya itu taklim, padahal materi penciptaannya paling jelek. Setuju nggak nih? Malaikat dari apa? Malaikat diciptakan dari apa? Cakep nggak? Cakep. Jin, setan, iblis dari apa? Dari api. Nah kita tanah lempung, tanah. Makanya kalau ada orang takut becek-becekan, ya kacang kulit, kacang lupa sama, ya asalnya tanah lempung, takut sama becek, ya, dari situ asalnya kan. Tuh, kita paling hina ini, penciptaannya paling hina. Tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita yang paling hina materinya dikumpulin sama Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakan manusia sebagai khalifah, ya kan? Kemudian apa lagi? Kemudian wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan, kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Allah, cahaya suruh sujud ke tanah liat, api suruh sujud ke tanah liat. Kenapa bisa begitu? Sujudnya sujud apa? Masih ingat Pak? Sujud ibadah apa sujud ta'zim? Ta'zim. Kalau sujud ibadah nggak boleh. Sujud ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau sujud ta'zim itu diperintahkan malaikat sujud ta'zim kepada Nabi Adam. Kenapa sujud cahaya ke tanah, api ke tanah? Kenapa? Bukan gara-gara tanahnya, gara-gara ilmunya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan begitu ya? Kata malaikat, benar, kami nggak tahu nih, gitu. Nggak tahu. Malaikat nggak tahu, Nabi Adam tahu. Padahal lamaan malaikat, duluan malaikat kan? Tapi Nabi Adam tahu apa yang malaikat tidak tahu. Karena ilmu manusia jadi mulia. Nah, begitu. Sampai sini kira-kira paham nggak nih? Makanya nyambung. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya apa Pak? Wajib bagi muslim dan muslimah. Suaminya wajib, istrinya wajib nggak? Anak-anaknya, berarti keluarganya wajib. Gitu. Tuh nyambung ke situ tuh. Bahkan ada lagi, meskipun hadisnya ini ada yang mengatakan hadis dhaif ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal, mulai dari buayan sampai liang lahat. Begitu. Insyaallah kita akan lanjutkan hadirin sekalian ya. Jadi kita sedang membaca juz awal, juz pertama surah Al-Baqarah sebagai peta kehidupan kita, sebagai peta yang mengarahkan kemana arah kehidupan kita ya. Dan pegangan utama kita di awal adalah Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian tafsir ini, mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara kita semua melihat Al-Quran yang ada di rumah kita berubah. Bukan sekedar cari pahala dengan membaca saja, tidak dipedulikan artinya, tapi mari sama-sama kita rasakan mukjizat Quran dengan memahami maknanya. Ada 3 pilihan: orang bertakwa, orang kafir, orang munafik. Tentukan pilihan kita sekarang, dan pilihan kita itu ada konsekuensinya masing-masing. Kalau sudah memilih, Allah bebaskan memilih. Mau jadi orang saleh